anak AG, anak AG. Polisi telah menaikkan status AG 15 tahun dari saksi menjadi pelaku penganiayaan David hingga koma. AG kini menyusul Mario Dandi dan Sen Lucas yang sudah terlebih dahulu sebagai tersangka. Lantas bagaimana nasib AG setelah statusnya naik menjadi pelaku penganiayaan? Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi menuturkan AG tidak bisa disebut sebagai tersangka karena dia masih di bawah umur. Oleh karena itu AG akan mendapat perlakuan yang berbeda dari tersangka lain dalam kasus ini. Namun Hengki tak menjelaskan secara pasti apakah AG bakal ditahan setelah statusnya naik menjadi pelaku penganiayaan. Hanya saja ia mengatakan bahwa penanganan AG harus sesuai dengan aturan mengenai anak berkonflik dengan hukum, di mana hal itu diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU Peradilan Anak. Sementara itu, Ahli Hukum Pidana Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ahmad Sofyan, mengatakan penahanan terhadap AG tidak seharusnya dilakukan, sebab penahanan terhadap anak yang berhadapan maupun berkonflik dengan hukum tidak bisa sembarangan dilakukan. Menurut Sofyan, ada 3 alasan untuk menahan pelaku anak yang berkonflik dengan hukum seperti AG. Alasan pertama yakni pelaku di bawah umur harus ditahan apabila melarikan diri. Kemudian pelaku diduga melakukan tindak pidana lagi dan merusak barang bukti. Lebih lanjut, Sofyan mengatakan AG dalam kasus ini dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara namun tak wajib ditahan. Dia mengatakan bahwa anak yang terancam hukuman pidana kurang dari 7 tahun wajib menjalani diversi atau restoratif justice. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. AG bisa bebas jika dimaafkan oleh keluarga korban. Sebelumnya, keluarga D mengaku telah memaafkan para pelaku penganiayaan terhadap D, namun mereka tak akan membuka jalur damai dan berharap kasus ini bisa diselesaikan secara hukum. Tentu berkaitan dengan rehabilitasi fisik selama korban ada di rumah sakit, termasuk juga mengingatkan tentang hak-hak korban gitu ya, lalu kemudian hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum itu selama proses pemulihan, selama proses pengobatan itu juga perlu dilakukan, termasuk nanti pasca penyelesaian kasus ini. Lalu kemudian yang ketiga tentu ingin memastikan juga langkah yang keempat yaitu soal reintegrasi sosial. Kita tidak mengharapkan misalnya yang sudah diputuskan tadi oleh penyidik lalu kemudian berdampak kepada pengabdian hak. Misalnya dalam proses ini jangan sampai misalnya anak yang sudah dinaikkan statusnya lalu kemudian tidak punya hak untuk dipenuhi hak pendidikan yang lainnya dan sebagainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.